Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Astuti, dosen program studi S1 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik Universitas Tidar. Pada siang ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengecoran dan pengelasan. Mata kuliah pengecoran dan pengelasan ini dengan kode mata kuliah TMN 403 bobot SKS 2 yang merupakan mata kuliah pada program studi S1 Teknik Mesin pada semester 5. Pemaparan ini dibuat sebagai bukti unjuk kerja terdama perguruan tinggi UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Metode yang saya gunakan untuk mendeskripsikan mata kuliah pengecoran dan pengelasan ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang saya ampu, yang saya jelaskan terhadap mahasiswa. Interaction akan menjelaskan interaksi suasana pembelajaran pada mata kuliah ini. Assessment bagaimana saya melakukan pengukuran atas kinerja mahasiswa secara objektif. Sebelum pembahasan terkait DIA, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pengecoran dan pengelasan ini. Mata kuliah ini akan memberikan pembekalan kepada mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin tentang proses-proses pengecoran, proses-proses pengelasan, melakukan perancangan produk, hingga pembuatan produk, prototipe, dan evaluasi ataupun pengujian terhadap produknya. Pada setiap pertemuan materi yang saya sampaikan mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang diturunkan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa CPMK yang sejalan dengan profil lulusan yang akan dicapai oleh program studi S1 Teknik Mesin. Mata kuliah pengecoran dan pengelasan memiliki CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pengecoran dan pengelasan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang produk pengecoran dan pengelasan. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu membuat produk pengecoran dan pengelasan serta mengevaluasi atau menguji produk tersebut. Poin kedua yaitu delivery. Dari CPMK terbagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Materi yang disampaikan terbagi menjadi 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan setelah ujian akhir semester yang terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu konsep dasar pengecoran, alat pelindung diri pengecoran, jenis-jenis pengecoran, perancangan produk cor dan pola, pembuatan pola dan cetakan coran, peleburan dan penuangan, evaluasi ataupun pengujian hasil pengecoran. Bagian kedua yaitu konsep dasar pengelasan, alat bantu las, elektroda las, material logam las, dan alat pelindung diri pengelasan. Jenis-jenis pengelasan, jenis-jenis sambungan pengelasan, tipe dasar dan posisi pengelasan, pembuatan desain sambungan las, pengujian destruktif dan non-destruktif sambungan las. Untuk referensi buku dalam perkuliahan ini yaitu antara lain ada buku Tata Sudira tahun 2000 pengetahuan bahan teknik, terus ada Sonawa dan Suratman 2006 pengantar untuk memahami proses pengelasan logam. Interaction. Poin kedua. Proses belajar mengajar saya menggunakan SCL atau Student Centered Learning yang mengutamakan keaktifan mahasiswa. Strategi ini mendorong mahasiswa lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran perkuliahan. Beberapa interaksi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu interaktif teaching melalui penyampaian video interaktif yang diberikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya terhadap video tersebut. Diskusi kelompok kecil ini dilakukan agar mahasiswa dapat berdiskusi dengan sesama temannya ketika mendapatkan topik pembelajaran yang menarik. Project based learning ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis project. Mahasiswa diberikan suatu problem solving sehingga dengan diskusi kelompok mereka bisa menyelesaikan problem solving tersebut. Terus case study ini melalui dengan studi kasus yang bisa dilakukan secara nyata melalui mahasiswa melakukan pembuatan suatu produk prototipe yang akan dievaluasi bersama dengan di ruang laboratorium teknik mesin. Media pembelajaran yang saya gunakan berbasis teknologi yaitu antara lain ada email, YouTube, Learning Management System atau LMS, Elita,
Untidar yang memiliki fitur untuk assessment, untuk penugasan, Blikbo button sebagai untuk video conference secara online, file untuk upload file pembelajaran, quiz, serta URL untuk menyantumkan link video pembelajaran, dan masih banyak fitur lainnya. Poin ketiga yaitu assessment. Terakhir berkaitan dengan assessment yaitu bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa di kelas yang tertuang dalam kontrak perkuliahan yang sudah disampaikan di awal perkuliahan dan dapat diakses di Elita Untidar. Selain kontrak perkuliahan, juga disampaikan rencana pembelajaran semester yang bisa diakses oleh mahasiswa di Elita Untidar. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan sesuai dengan CPMK mata kuliah pengecoran dan pengelasan yang akan dicapai. Untuk rencana evaluasi, yaitu ada aktivitas partisipatif, hasil proyek, kognitif atau pengetahuan. Aktivitas partisipatif ini berkaitan dengan perencanaan desain dengan bobot 25%. Terus ada hasil proyek dan melakukan desain produk atau pembuatan produk secara langsung, ini 25% bobotnya. Terus kognitif pengetahuan, ini antara lain ada tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk tugas, mahasiswa menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau aturan yang telah diberikan dengan bobot 5%. Kuis, mahasiswa menyelesaikan kuis sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku atau aturan yang berlaku dengan bobot 5%. Ujian tengah semester, mahasiswa menyelesaikan ujian tengah semester secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan bobot 20%. Ujian akhir semester ini dilakukan secara tulis, mahasiswa menyelesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bobot 20%. Untuk komponen penilaian berkaitan dengan tugas, kuis, UTS, dan UAS, analisis partisipatif ataupun proyek dengan materi bobot untuk tugas 5%, kuis 5%, UTS 20%, UAS 20%, dan analisis partisipatif atau hasil proyek 50%, dengan penilaian skor A adalah 85 sampai 100. Untuk skor nilai AB lebih besar 80 sampai 85, untuk nilai B lebih besar 75 sampai 80, dan nilai BC lebih besar 70 sampai 75. Untuk nilai C lebih besar 65 sampai 70, untuk nilai CD lebih besar 60 sampai 65, dan nilai D lebih besar 55 sampai 60. Di bawah nilai 55 adalah E dengan bobot 0. Baik, setelah ini saya akan menampilkan suasana pembelajaran mata kuliah pengecoran dan pengelasan di kelas. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Pada saat semua? Ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pengecoran atau perancangan pengecor dan pembuatan atau perancangan pola yang nantinya teman-teman akan buat jadi tugas ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya, sebelum berkaitan dengan diskusi awal, kita akan presensi dahulu ya. Dewi Ristianto, Guntur Aji, Nur Safi'i, Faisal, Lian Mas Huda, Setio Cahyo, Zaki Mubarak. Untuk selanjutnya kita akan ke materi. Oke, sebelum ke materi perancangan produk coran dan pola, kemarin kita sudah membahas kaitannya sama jenis-jenis pengecoran ya. Oke, masih ada yang ingat berkaitan dengan jenis-jenis pengecoran? Silakan. Bu. Oh ya, silakan. Tidak izin menjawab, Bu. Nama saya Taufik Iman Mitro dengan NPM 2140502184. Untuk jenis-jenis pengecoran itu ada dua, cetakan non permanen dan cetakan permanen. Ya, ada permanen dan non permanen.
selanjutnya ada tipenya lagi berkaitan dengan permanen. Untuk cetakan permanen itu memiliki untuk cetakan tidak permanen itu memiliki dua pola Bu. Yang pertama itu pola permanen yang ada cetakan pasir dan cetakan cangkang, dan yang kedua itu pola tidak permanen yaitu pola lilin dan pola evaporasi. Oke, terus? Dan untuk cetakan permanen itu memiliki 4 Bu, yaitu cetakan permanen bertekanan, squeezy, dan centrifugal. Oke, kaitannya dengan benar ya. Terima kasih Mas Hafiz ya yang telah menjawab kaitannya dengan materi sebelumnya, kaitannya dengan jenis-jenis cetakan atau pengecoran ya. Ada kaitannya permanen dan non permanen, dan itu pasti dipakai di industri. Selama ini paling kita mengetahui industri pengecoran paling terkenal itu ada yang tahu? Di Polman Ceper, Klaten. Mungkin ada yang rumahnya dekat sana, banyak industri pengecoran. Oke, kita step ke materi selanjutnya kaitannya untuk pertemuan hari ini. Untuk ini ada perancangan produk corak kaitannya dengan rangka tuang atau sering disebut dengan rangka cetak atau frame yang berfungsi sebagai tempat membuat cetakan pasir. Untuk rangka cetak ini dia bisa dibuat dari material kayu ataupun baja. Yang sering kita jumpai biasanya kebanyakan kayu, mungkin untuk praktikum ya. Ya. Terus ini ada contoh dari rangka cetak berbentuk persegi, dia terbuat dari kayu. Dia ada pop and drag-nya. Cetakan. Terus ada rangka cetak atau frame harus mampu mempertahankan bentuk. Kenapa? Karena bila cetakan menerima beban dari logam cair maupun saat dipindah-pindahkan, rangka cetak harus kuat menahan beban tersebut. Terus ini kita lihat ada rangka cetak, dia bisa berbentuk persegi panjang ataupun persegi ataupun lingkaran. Jadi kita bisa skema mau menggunakan tipe yang mana. Nah ini ada contoh dari rangka cetak berbentuk persegi panjang. Terus ada juga rangka cetak berbentuk lingkaran. Pada prinsipnya untuk rangka cetakan ini untuk produk cor dia ada posisi cup dan dragnya. Jadi ada dua untuk posisi cup dan drag. Lingkaran pun sama, ada pop dan drag. Materialnya bisa baja, bisa kayu. Oke, next ya. Nah untuk perancangan sistem saluran, teman-teman nanti ketika membuat suatu produk coran, teman-teman harus menyiapkan beberapa peralatan pendukung selain alat pelindung diri ya. APD kemarin teman-teman sudah pelajari juga kaitannya dengan APD, ada kaitannya sarung tangan, servisus, apron, ataupun helm dengan kaca ya sebagai pelindung, karena itu memang bahaya ketika Anda sudah di lab untuk pembuatan pengecoran atau casting. Oke, nah ini untuk alat penungguk atau sendok spatula. Ini ada sendok cetak, kuas, pena pengangkat bola, brander itu biasanya untuk perata, terus pengayang pasir dan penusuk saluran tarik. Nah ini untuk pembuatan rancangan sistem coran, dia pasti ada saluran cawat tuang, terus ada saluran minyak, saringan, dan pengalir. Nah di sini ada produk corannya. Itu untuk sistem salurannya. Terus ini kita lihat rancangan proses penuangan coran logam. Kita bisa ketahui gambar sisi ini ketika suatu cup and drag-nya sebelum digabungkan, dan ini ada core-nya. Nah ini ketika si remelting atau suatu logam cair dimasukkan, dia akan mengalir sesuai dengan cetakan yang sudah dibuat atau sesuai dengan polanya. Nah ini untuk peletakan penambahan, ini kaitannya dengan penambahan atas. Contoh penambahan atas ini kaitannya biasanya untuk saluran. Ketika Anda tidak ada saluran penambah, maka kita nggak tahu mengidentifikasi fluiditas dari logam cair itu. Apakah dia sudah masuk ke dalam cetakan dengan sempurna atau terhenti gitu loh. Atau bisa juga ditambah lubang angin. Kenapa? Karena permeabilitas suatu pasir itu juga harus diperhatikan. Karena ketika fluida logam cair masuk, dia pasti ada udara yang harus dikeluarkan. Nah itu kaitannya dengan ini. Nah ini ada contoh dari cup and drag dari suatu cetakan pasir ini di industri. Ini rongga cetakan ataupun cavity-nya kita bisa lihat ini dari pasir yang biasanya ya. Itu pun harus di mesh dengan mesh berapa. Terus ini ada contoh dari cup dan drag dari suatu cetakan pasir di mana ini core ditempatkan pada dragnya. Ini sisi atas dan ini sisi bawahnya. Ini pola yang dengan adanya core ya. Nah ini pasti nanti ketika mau buat tinggal digabungkan saja.
Terus ini hasil dari produk cor pada cetakan ini. Kita lihat ini ada coran hasil dari material perunggu dan aluminium yang bisa teman-teman nanti bisa uji cobakan atau praktikan di laboratorium. Oke, terus ada produk coran. Selain itu ada juga produk cor impeller atau rumah pompa. Teman-teman saya yakin sering menjumpai produk seperti ini ya. Oke, selain itu ada juga produk dari blok mesin engine. Nah, ini dari hasil coran juga. Terus ada juga dari kepala silinder atau rumah bantalan. Nah, ini ada kopling juga sama. Ada rumah karton. Ini juga hasil coran. Tetapi ketika ada sudah membuat produk ini, pasti harus ada finishingnya. Kalau tidak nanti kan hasilnya kurang bagus ya. Ini juga ada untuk propeller dan hidrolik pada turbin. Nah, ini beberapa contoh produk coran. Ini untuk beberapa produk coran ada valve dan lainnya. Oke, terus kaitannya dengan perancangan pola. Ketika kita membuat suatu produk coran, pasti kita harus membuat pola dulu. Pola itu apa sih? Untuk apa? Karena ketika kita tidak punya pola, maka produknya kita nggak tahu mau buat apa. Apakah dia harus menggunakan valve atau inti atau tidak? Nah, ini kaitannya dengan pembuatan cetakan dimulai dengan pembuatan pola terlebih dahulu. Pola dapat dibuat dari kayu, resin atau logam. Pola yang paling umum untuk cetakan terbuat dari kayu. Pola yang sudah dibuat kemudian dibagi menjadi dua menurut part lainnya. Nah, itu ada pola kop dan geraknya tadi. Terus, nah ini kaitannya dengan gambar polanya. Teman-teman mungkin pernah melihat juga ya kaitannya dengan pola kop and drag yang selanjutnya ditempelkan pada plat 1 dan plat 2. Plat 1 dan 2 itu pada posisi atas dan bawah. Nah, ini ketika digabung seperti ini patternnya, ketika dipisah seperti ini. Nah, ini untuk pola yang diletakkan pada sisi bagian atas atau pada cetakan tadi ya, yang paknya. Kopnya ini bagian atas, terus ini yang sebelahnya ini bagian atas dan ini yang bagian bawah. Ini belahan dari suatu pola yang dibagi menjadi dua. Oke, terus ini kaitannya dengan produk pola ini juga beberapa contoh cetakan inti atau core box. Pola inti dan corak menggunakan inti. Nah, ini hasil yang menggunakan inti ya. Biasanya intinya tinggal dilanjutkan saja ya. Oke, terus ini ada produk pola. Kemarin ini saya dengan teman-teman mahasiswa ya, ini melakukan pembuatan pola ini sebagai wire atau untuk elektrodalas. Bisa juga kita membuat elektrodalas dari material logam. Nah, ini menggunakan sistem remelting. Kita dicairkan menggunakan tungku pencairan logam. Cetakannya bisa menggunakan cetakan pasir. Nah, ini saya dengan Bapak Ibu dosen dalam riset saya kemarin juga pernah. Terus, dan ini hasilnya dari coran yang sudah dibuat. Ini kemarin kalau nggak salah itu menggunakan aluminium kurang lebih 2 kilo 3 kilo. Karena ketika kita membuat suatu produk coran, pasti kita harus mengambil sampling untuk diuji komposisi kimianya. Apakah dia ada peningkatan atau mungkin kita bisa tambahkan paduannya silikon atau CU atau yang lainnya. Nah, ini ketika ini hasil dari coran dengan pola itu, dan di sini diberi saluran penambah tujuannya yaitu biar udara yang terjebak bisa keluar dan fluidnya dapat mengalir dengan sempurna ke jalur dari pola yang sudah dibuat. Oke, nah ini kita lihat, kita coba lihat video pembuatan dari ingot. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk pembuatan ingotnya. Ini material aluminium yang sudah dicairkan kurang lebih 1 sampai 2 jam. Terus dibuat ingot menggunakan cetakan baja. Safety-nya juga harus diperhatikan ketika melakukan pengecoran. Di sini hasil dari corannya ketika prosesnya, dan ini hasil dari ingot yang dihasilkan waktu melakukan pengecoran ini menggunakan cetakan baja.
Oke, untuk sebelum ke tugas, mungkin di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Nama saya Isa bersama tadi MPN dan mahasiswa. Pertanyaan kira-kira materi apa saja yang bisa dipakai dalam pengajaran tersebut? Baik, terima kasih Mas Ijam. Sebenarnya material pengecoran itu bisa menggunakan paling banyak biasanya aluminium ya. Kenapa? Aluminium itu juga menjadi limbah. Piston bekas, jadi baik dari kendaraan untuk sepeda motor ataupun bis ataupun truk ya, itu juga pasti ada pistonnya dan itu pasti dari aluminium dan itu bisa kita remelting, kita cairkan kembali menggunakan metode casting ini. Atau bisa juga dari beberapa botol bekas yang menggunakan aluminium. Nah itu nilai kebermanfaatannya lebih bagus. Dan itu ketika teman-teman menggunakan material bekas itu pasti nilai ekonominya tinggi dan bisa teman-teman gunakan dengan penambahan unsur padu. Sehingga hasil dari remelting atau material barunya dia mempunyai nilai mekanik yang lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya untuk tugas silakan teman-teman membuat kelompok ya 2 sampai 3 orang untuk kelompoknya. Buatlah rancangan produk coran dari material aluminium bekas atau piston misalnya ya, dirancang. Anda membuat, boleh tidak menggunakan aluminium bekas, maksudnya bukan piston, mungkin ada kaitannya tadi ada blok mesin ya. Nah itu bisa diremelting juga. Terus buat rancangan pola produk komponen yang akan dibuat untuk desainnya seperti apa, produknya, apakah menggunakan core atau tidak. Terus kumpulkan tugas dalam bentuk soft copy dan diupload di Elita maksimal Jumat 12 September 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nama file silakan diketik untuk kelompok, terus kelas dan dikasih tulisan tugas cor dan pas. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup untuk pertemuan kali ini atau masih ada yang ditanyakan? Cukup ya. Baik, nanti ketika teman-teman merasa ada kebingungan atau mau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa WA saya ataupun mengirim email gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.